Oke, saya ingin bicara tentang spiritual dan bisnis seperti itu. Bedanya spiritual dan bisnis itu saya tidak perlu jelaskan, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungannya seperti itu. Em, Sebaiknya seperti lainnya saya menjalankan bisnis itu wajib berspiritual. Kenapa bilang wajib? Karena tujuan kita berbisnis itu kalau dilandaskan atas dasar spiritual, maka tentu akan lebih baik dibandingkan kita tanpa spiritual. Karena spiritual itu berasal dari dua kata, spirit dan ritual. Berarti ada sesuatu spirit dalam diri kita yang perlu kita lakukan suatu ritual. Ritualnya dalam bentuk apa? Praktek kebaikan seperti itu. Jadi kalau bisnis tanpa didasarkan atas spiritual, tujuan kita bukan hanya mencari keuntungan seperti itu. Kalau tanpa didasarkan itu, tujuan kita hanya lebih banyak ke ego, lebih banyak ke memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, kalau kita bisnis secara spiritual, tentu kalau spiritual kita membaik, kita harus berbuat juga kebaikan yang banyak seperti itu. Jadi tujuan kita berbisnis itu bagaimana kita bisa bermanfaat, berbagi untuk orang gitu loh. Jadi oke lah, kita mengambil untung pun mengambil untung yang wajar gitu loh, mengambil untung yang wajar, mengambil kalau bisa sih lebih banyak. Bagaimana buat pelanggan itu kita untung cukup saja lah, sedikit aja, tapi pelanggan kita lebih banyak untungnya daripada kita gitu loh. Jadi itu bisnis berspiritual seperti itu. Jadi kita bukan hanya memikirkan untuk jadi orang kaya, tujuan kita bukan hanya untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi em, ya menciptakan menjadi sekaya-kayanya seperti itu. Yang paling penting juga kita bagaimana menciptakan diri kita kaya secara materi, juga kaya secara hati seperti itu, jadi seimbang. Jadi bisnis spiritual itu bisa dikatakan kita kaya dunia akhirat lah seperti itu gitu loh. Nah, jangan sampai kalau kita tidak jangan jangan juga sampai kita spiritual itu dibisniskan. Nah, itu beda lagi itu. Kalau spiritual dibisniskan ya seperti ya kita jualan-jualan hal-hal dalam bentuk ekonomi gitu, hal-hal spiritual kita jual dalam bentuk ekonomi, ya mungkin seperti kelas-kelas spiritual yang mengharuskan membayar sekian mungkin, atau um, apa ya, alat-alat ritual ya yang membuat kita harus bayar banyak, seperti canang-canang yang terlalu banten-banten yang terlalu besar biayanya gitu kan. Ya itu dah pokoknya jangan sampai spiritual kita dibisniskan, tapi bagaimana kita bisnis itu harus berspiritual seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Sekian.